Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dari Universitas Indah Prasta PGRI, jurusan Bimbingan dan Konseling. Baik, di sini kita akan membahas tentang masalah anak yang kesulitan belajar. Langsung saja kita saksikan video berikut ini. Bu. Waalaikumsalam. Hai Mbak. Hai Mbak, sesuai jadwal yang sudah ditentukan ya? Iya Bu. Baik, kalau boleh tahu, Mbak namanya siapa? Nama saya Indah Nurmania, biasa dipanggil Indah. Oke, baik ya. Kalau boleh tahu, Mbak Indah umurnya berapa? Umurnya 15 tahun Bu. Oh, 15 tahun, baik. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia. Kamu bisa panggil saya Rizky atau Amalia, senyamannya Mbak aja. Oke Bu. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Sebelumnya, kamu sudah pernah melakukan konseling? Belum Bu. Belum ya? Baik, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan ya. Iya Bu. Saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi, konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang sedang dihadapi klien. Bagaimana Mbak paham? Oh gitu ya Bu. Paham Bu. Dalam proses konseling juga terdapat asas-asas, salah satunya asas kerahasiaan. Jadi diharapkan Mbak bisa secara terbuka untuk menceritakan masalah yang sedang Mbak alami saat ini, karena seluruh cerita Mbak terjamin kerahasiaannya dan sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai konselor, sehingga Mbak Indah tidak perlu khawatir untuk menceritakan semua permasalahan yang Mbak rasakan saat ini secara terbuka. Baik Bu. Oh ya, apakah Mbak datang ke sini dengan secara sukarela? Betul Bu, keinginan saya sendiri. Baik Mbak, tadi kita sudah perkenalan, sudah paham juga apa itu konseling dan asas. Nah, di dalam konseling ini saya memberi batasan hanya 30 menit saja ya. Apa tidak 1 jam Bu? Kalau nanti dirasa waktunya kurang cukup, kita bisa buat jadwal kembali di hari berikutnya. Kalau kelamaan nanti Mbaknya bosen. Oh iya Bu. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Saya sedih Bu. Baik, kalau begitu sekarang kamu boleh menceritakan masalah yang sedang kamu rasakan saat ini. Sejak kedua orang tua saya bercerai, saya jadi merasa sedih dan kesepian. Lalu, Kurangnya fokus untuk membuat tugas-tugas, saya jadi terbengkalai Bu. Saya juga merasa takut untuk menghadapi UN yang sebentar lagi tiba. kamu sekolahnya di mana? Di SMKN 40 Jakarta Timur. Terima kasih sebelumnya kamu sudah percaya sama Ibu. Tentu masalah ini yang menjadi beban pikiran kamu. Iya Bu, saya sedih. Siapapun yang mengalaminya pastilah sangat sedih. Begitulah Bu. Sekarang kamu tinggal bersama siapa? Tinggal bersama ibu saya Bu. Ibu kamu pasti sangat menyayangi kamu ya. Tentu saja Bu. Lalu saya harus bagaimana ya Bu? Jadi kamu misalkan nih bisa membuat sebuah kelompok belajar di dalam kelas supaya bisa menyelesaikan tugas-tugas kamu dan bisa belajar juga untuk persiapan ujian nasional nanti kan. Lalu di dalam kelompok belajar juga kamu jadinya tidak merasa kesepian lagi, bisa ketemu sama teman-teman sekolah juga habis pulang sekolah. Oh begitu ya Bu. Kalau begitu nanti saya akan membuat sebuah kelompok untuk belajar.
untuk menyelesaikan tugas-tugas, dan tentunya saya tidak merasa sendirian lagi ya Bu, agar semangat lagi belajarnya. Tentu sekali. Lalu Tapi saya masih kurang semangat Bu ketika sudah sampai di rumah Bu. kamu harus semangat, tunjukin ke diri kamu sendiri dan orang-orang sekitar kamu, termasuk ibu kamu juga, bahwa kamu bisa melawan rasa sedih itu, supaya bisa lebih fokus lagi ke ujian nasionalnya. Saya akan melakukannya Bu. Ibumu pasti sangat sedih jika melihat anaknya sedih. Mungkin perceraian itu sudah dipikirkan matang-matang oleh kedua orang tuamu. Dan mungkin itu sudah keputusan yang terbaik untuk kamu, ayah, dan ibumu juga. Bu, saya nggak mau ibu saya jadi sedih karena melihat saya selalu termenung. Nah, itu dia. Maksud ibu? Ibu ingin bertanya kepada kamu, misalnya kalau ibumu melihat kamu rajin belajar, bagaimana reaksi ibumu? Ibu saya pernah bilang, saya adalah harapannya. Baik, kalau begitu, lantas mengapa kamu masih sedih? Kamu bisa melewatinya bersama dengan ibumu. Ibumu bisa terlihat tegar karenamu. Apa kamu tidak bisa melakukan hal yang sama? Bisa Bu, saya akan melakukannya. Apa kamu sering mempunyai waktu bersama dengan ibumu? Tidak Bu, malah saya lebih sering menyendiri di kamar. Lakukanlah hal-hal positif bersamanya, agar kamu tidak merasa kesepian. Kamu dan ibumu itu saling membutuhkan. Sebaiknya saya melakukan hal-hal yang membuat saya sibuk sehingga saya tidak lagi memikirkan hal-hal yang membuat saya sedih dan juga kesepian ya Bu. Betul sekali. Contohnya, kamu bisa pergi ke taman mengajak ibumu. Di sana kamu bisa menggambar dan bisa saling bertukar cerita juga dengannya. Kalau begitu, lusa saya ingin pergi ke sana bersama ibu saya. Kebetulan lusa hari libur. Setelah itu, apa rencana kamu ke depannya? Harus sering pergi berdua dengan ibu saya ya Bu, agar ada waktu bersama dengannya. Tentu saya juga harus menyayangi ibu saya. Lalu fokus belajar karena dalam waktu dekat ini sudah memasuki ujian nasional Bu. Lebih semangat lagi agar mendapatkan nilai yang terbaik supaya ibu saya bangga kepada saya Bu. Ibu senang sekali dan ibu bangga sama kamu karena kamu bisa kembali bersemangat dari permasalahan yang sedang kamu alami saat ini. Ibu sangat mendukung dengan apa yang telah kamu lakukan. Insya Allah kamu bisa melewati semua ini dengan baik-baik saja. Iya Bu. Bagaimana dengan konseling ini? Apakah ada hal-hal yang ingin lagi dibicarakan? Sudah tidak Bu. Terima kasih Ibu telah memberikan saran untuk masalah saya. Bagaimana perasaan Mbak sekarang? Alhamdulillah sudah lebih lega. Dengan ini saya simpulkan ya Mbak memiliki permasalahan dengan adanya perceraian orang tua yang menyebabkan Mbak jadi kurang fokus dalam belajar, dan juga Mbak juga memiliki rencana-rencana yang ingin dilakukan. Apakah kita bisa melakukan pertemuan selanjutnya? Bisa Bu, saya mengikuti jadwal ibu saja. Pertemuan selanjutnya kita akan mengevaluasi rencana-rencana yang sudah Mbak lakukan. Apa ada yang ingin Mbak sampaikan lagi? Sudah tidak ada Bu. Baik, saya akhiri pertemuan kali ini ya. Iya Bu, saya pamit. Sampai ketemu lagi minggu depan.
Baik Bu. Bu. Waalaikumsalam. Baik, sudah kita saksikan bersama proses konseling individu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.